Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6, kelas manajemen agribisnis, program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Jember, akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami dengan judul Analisis Manajemen Usaha Tani dan Agroindustri Singkong, studi kasus pada home industri keripik singkong di Desa Tegalbal, Karangrejo, Sumbersari, Kabupaten Jember, dengan asisten pembimbing Putri Diasuci Anggraini. Anggota dari kelompok 6 terdiri dari Jessica Amanda Elviana dengan NIM 1915 1030 1045, yang kedua Wahyu Anggraini Praneta Dewi dengan NIM 1915 1030 1010, ketiga Dina Maulia dengan NIM 1915 1030 1029, yang keempat ada Ananda Tata Anggraini dengan NIM 1915 1030 1040, dan yang terakhir ada Sabtu Ali Asamsa dengan NIM 1915 1030 1044. Selanjutnya mengenai pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Dina Maulia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Keberhasilan di bidang pertanian guna meningkatkan produksi pertanian memang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti teknik budidaya hingga perawatan tanaman, menurut Arifin 2019. Manajemen usaha tani merupakan sistem bagaimana mengaplikasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, guna memperoleh hasil yang maksimal di bidang pertanian. Sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, terdapat beberapa fungsi penting yang perlu diketahui pada pelaksanaan usaha tani, yaitu manajemen perencanaan, pengorganisasian input dan sarana produksi pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Fungsi-fungsi manajemen agroindustri yang perlu diperhatikan antara lain yaitu manajemen perencanaan, pengorganisasian, input dan sarana produksi, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Agroindustri dapat menjadi salah satu pilihan yang strategis guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Singkong merupakan salah satu komoditas yang umumnya diusahakan oleh petani dan juga dapat digunakan sebagai bahan baku agroindustri. Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten dengan penghasilan singkong yang cukup banyak di Provinsi Jawa Timur. Produktivitas tertinggi berada pada Kecamatan Sumber Baru dengan jumlah 2.530 ton dan terendah pada Kecamatan Pakusari dengan jumlah 30,80 ton. Adapun rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana manajemen on-farm komoditas singkong pada usaha tani singkong. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana manajemen off-farm kegiatan komoditas singkong pada usaha tani keripik singkong. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan mengidentifikasi kegiatan manajemen off-farm komoditas singkong pada usaha tani singkong. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui dan mengidentifikasi manajemen off-farm komoditas singkong pada usaha tani keripik singkong. Manfaatnya yaitu bagi pelaku usaha dapat dijadikan gambaran serta evaluasi mengenai manajemen usaha tani singkong dan agroindustri keripik singkong pada skala usaha kecil hingga menengah. Manfaat yang kedua yaitu bagi mahasiswa dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan manajemen usaha tani serta agroindustri dengan pengaplikasian pada kegiatan lapang. Yang ketiga yaitu bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk lebih mendukung dalam kegiatan usaha tani ataupun industri yang berbahan dasar singkong sebagai potensi lokal Kabupaten Jember. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Satu yaitu komoditas singkong. Singkong menjadi komoditas dalam sektor pertanian yang memiliki peluang untuk dibudidayakan dan dipasarkan lebih banyak, menurut Nasir dan Wardono 2018. Kandungan karbohidrat yang cukup tinggi di dalam singkong sekitar 38,08 gram, energi 160 kalori, protein 1,36 gram, kandungan serat 1,8 gram, sehingga memungkinkan dimanfaatkan menjadi bahan pangan pengganti beras menurut Utama dan Rukismono 2018.
Menurut Utama dan Lukisman 2018, tanaman singkong memiliki morfologi mulai dari berakar tunggang dengan beberapa cabang sehingga membentuk umbi akar. Ketinggian mencapai 7 meter, tekstur daging yang cukup keras, berwarna putih sampai kekuningan. Baik, terima kasih Baik, atas penyampaiannya dari Dina Maulia. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Ananda Tata untuk menyampaikan tinjauan pustaka selanjutnya. 2.4 Manajemen Produksi Off-Farm dan On-Farm. Menurut Pulungan 2021, industri hulu on-farm merupakan industri yang berperan untuk memproduksi atau membuat mesin dan alat-alat pertanian serta industri dan sarana produksi yang digunakan dalam proses budidaya pertanian. Sedangkan industri hilir atau off-farm merupakan industri yang berperan untuk mengolah hasil dari usaha pertanian menjadi bahan baku ataupun barang yang siap untuk dikonsumsi atau biasa disebut juga agroindustri karena dilakukan pasca panen. 2.5 Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan komponen penting dibanding dengan komponen yang lain seperti modal, teknologi, dan barang. Sumber daya manusia dapat diartikan sebagai individu yang produktif karena berperan sebagai penggerak sekaligus pelaksana kebijakan. Prinsip kerja dari teknologi mengarah pada kerasionalan dan memiliki sifat yang efisien, baik waktu ataupun tenaga. Menurut Mulyani DKK 2021, penggunaan teknologi dalam bidang pertanian memperhatikan beberapa faktor seperti luasan lahan, sumber daya manusia, biaya, dan lainnya. 2.7 Pemasaran. Menurut Pangestu 2021, pemasaran merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menawarkan suatu barang, jasa, atau yang lain kepada konsumen. Kegiatan pemasaran membuat suatu individu atau kelompok menemukan apa yang mereka butuhkan dengan menciptakan, menawarkan, serta bebas melakukan penukaran produk yang bernilai dengan pihak lain. Berikut merupakan contoh saluran pemasaran, di mana pada tabel pertama terdapat petani dan konsumen, di mana S1, S2, S3, dan S4 merupakan saluran pemasaran. Pada saluran pemasaran 1, petani langsung kepada konsumen dengan menjualkan barangnya atau jasanya secara langsung. Untuk S2, petani pedagang pengecer ke konsumen. Untuk S3, dari petani, pedagang besar, pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Dan untuk yang terakhir, S4, yaitu petani, pedagang besar, pedagang pengecer, pengepul, dan konsumen. Untuk secara kompleksnya dapat dilihat pada tabel diagram yang kedua, yaitu mulai dari produsen, lalu bisa ke pengecer, langsung ke konsumen, ataupun produsen, tengkulak, pedagang pengepul, atau produsen pedagang besar eksportir. Dari beberapa contoh saluran pemasaran ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari pemasaran masing-masing agroindustri atau usaha tani yang dijalankan. Untuk selanjutnya adalah 2.8 biaya dan pendapatan. Menurut Sulisiasti DKK 2021, biaya merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh organisasi bidang manufaktur selama proses produksi. Menurut Hakim 2018, pendapatan dapat didefinisikan sebagai suatu penghasilan yang diterima karena adanya aktivitas, usaha, dan pekerjaan, atau dapat juga diperoleh dari hasil penjualan produksi ke pasar. 2.9 yaitu RC rasio. Menurut Nugroho dan Masud 2021, nilai RC rasio adalah singkatan dari Review Cost Ratio, atau dikenal sebagai perbandingan antara penerimaan dan biaya. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa menguntungkan usaha tani yang digunakan, layak dan tidak untuk dikembangkan. Perhitungan RC rasio sendiri secara matematis memiliki rumus R per C, dengan keterangan R yaitu jumlah penerimaan dan C merupakan jumlah biaya yang digunakan. Untuk kriteria RC rasio sendiri, jika nilai RC rasio sama dengan 1, maka impas, lebih dari 1 berarti usaha tersebut menguntungkan, jika kurang dari 1 berarti usaha tani tersebut atau agroindustri mengalami kerugian atau tidak layak untuk diusahakan. Selanjutnya adalah 2.10
10 BC rasio menurut harian DKK 2018 menyatakan bahwa BC rasio dapat diartikan sebagai manfaat bersih yang menguntungkan bisnis atau usaha yang dihasilkan terhadap setiap satu satuan kerugian dari bisnis atau usaha tersebut. 2.11 Economic Order Quantity atau EOQ. Menurut UMAMI DKK 2018, EOQ atau Economic Order Quantity merupakan nilai jumlah dari bahan yang dibutuhkan selama setiap kali pembelian menggunakan biaya yang paling ekonomis. 2.12 Recorder Point atau ROP. Menurut Batubara DKK 2022 menyatakan bahwa metode ROP dapat menghemat biaya persediaan bahan baku sehingga dapat menentukan penggunaan bahan baku secara optimal dan efisien dibanding tanpa analisis. Perhitungan ROP dipengaruhi oleh faktor lain seperti safety stock atau persediaan bahan, rata-rata pemakaian dalam satuan waktu, dan lead time atau waktu tunggu yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dan secara sistematis sendiri dapat dirumuskan ROP sama dengan SS plus DL. Dengan keterangan SS sendiri yaitu safety stock, dengan D yaitu rata-rata pemakaian selama satuan waktu, dan L merupakan lead time. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ananda Tata yang sudah menyampaikan. Kemudian dilanjutkan gambaran umum. Saya persilakan kepada Septu Ali Asamsa untuk memaparkan mengenai gambaran umum. Gambaran umum, next. Profil usaha tani singkong. Dari singkong itu terdapat umbi, kulit dan daun, tangkai. Umbi bisa dijadikan sebagai keripik singkong, kulit dan daun bisa dipakai sebagai pakan ternak, tangkai dibuat menjadi bibit. Tujuan: mengisi waktu luang dan memanfaatkan fasilitas yang ada, mengelola individu, input bibit, pupuk, pengairan, cahaya matahari, output singkong. Perkembangan usaha tani singkong, pengolahan lahan secara mandiri pada lahan singkong di samping rumahnya. Pemanenan dilakukan sesuai kebutuhan pada kegiatan agroindustri yang ia kelola secara turun-temurun. Sejarah agroindustri. Agroindustri keripik singkong dimiliki oleh Pak Muhdari yang beralamat di Jalan Kaliwurung, Tegalbal, Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Profil agroindustri keripik singkong. Kegiatan agroindustri pembuatan keripik singkong yang dilakukan oleh Pak Muhdari masih dilakukan dalam skala kecil. Struktur organisasi home industri keripik singkong. Pemilik dengan 3 karyawan. Skema pemasaran keripik singkong dari produsen ke pedagang kecil ke konsumen atau produsen langsung ke konsumen. Hasil dari keripik singkong bisa dilihat dari gambar. Agroindustri olahan keripik singkong yang dikelola oleh Pak Muhdari merupakan usaha kecil yang dirintis beliau dengan tujuan untuk menambah penghasilan sehari-hari. Perencanaan teknologi, penggunaan teknologi cangkul untuk pengolahan tanah dirasa efektif dan efisien karena lahan budidaya tidak luas. Perencanaan SDM memaksimalkan pekerjaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil usaha tani. Pemasaran, pengorganisasian produksi. Baik, disampaikan terima kasih kepada Septu. Selanjutnya untuk pelaksanaan pada perencanaan on-farm usaha tani singkong dilanjutkan oleh Wahyu Anggraini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih dari moderator. Saya akan melanjutkan yang selanjutnya pelaksanaan on-farm usaha tani singkong. Untuk pelaksanaan usaha tani singkong di sini ada 4. Yang pertama, pelaksanaan produksi. Untuk pelaksanaan produksi dimulai dari budidaya tanaman singkong, persiapan lahan, penanaman, pengolahan lahan, dan pemberian pupuk. Untuk pelaksanaan teknologi, penggunaan teknologi
pada lahan, yaitu teknologi tradisional berupa cangkul. Untuk pelaksanaan SDM, dalam pengolahan di lahan dibutuhkan 3 orang buruh panggilan pada saat pengelolaan lahan, penanaman pupuk, penanaman, dan pemupukan. Untuk pelaksanaan pemasaran, hasil dari budidaya singkong tidak dipasarkan, melainkan diolah sendiri pada kegiatan agroindustri keripik singkong. Yang selanjutnya, perencanaan off-farm usaha tani singkong. Untuk perencanaan produksi, perencanaan komoditas singkong digunakan untuk agroindustri keripik singkong, berguna untuk meningkatkan harga jual. Dengan diolahnya singkong menjadi keripik singkong, maka nilai jual dari produk tersebut akan naik. Untuk perencanaan produksi, teknologi yang digunakan pada produksi keripik singkong hanya menggunakan mesin pres, karena usaha agroindustri yang dilakukan oleh Bapak Mudari masih tergolong usaha mikro. Untuk perencanaan sumber daya manusia dilakukan untuk mengetahui kompetensi dari pekerja sumber daya manusia yang ada di agroindustri keripik singkong yang diolah Bapak Mudari berasal dari keluarga sendiri, karena agroindustri tersebut merupakan usaha turun-temurun. Selanjutnya, pengendalian pemasaran. Pemasaran keripik singkong dilakukan dengan menjual ke pusat oleh-oleh atau dijual kepada tukang sayur keliling yang nantinya akan dijual kembali. Baik, disampaikan terima kasih kepada Wahyu Anggraini yang telah memaparkan materi. Selanjutnya mengenai pelaksanaan pada kegiatan off-farm agroindustri keripik singkong. Yang pertama, pelaksanaan pada produksi. Pelaksanaan pada produksi ini meliputi seluruh kegiatan dalam pembuatan keripik singkong, mulai dari pengupasan, kemudian setelah dikupas, singkong tersebut dikukus, kemudian dipotong, dan penjemuran memanfaatkan cahaya matahari, kemudian penggorengan hingga pengemasan. Kemudian pada teknologi yang digunakan di sini masih sederhana, meliputi kompor api, wajan, widik untuk pengeringan, penggorengan, dan selet listrik. Kemudian pada pelaksanaan sumber daya manusia, pada proses produksi meliputi dibantu oleh 3 anggota keluarga dan dipimpin oleh Bapak Mudari tanpa penerapan K3 karena pada dasarnya kegiatan agroindustri ini masih skala home industry. Selanjutnya penutup. Pada penutup ini terdapat kesimpulan. Yang pertama, manajemen usaha tani merupakan sistem bagaimana pengaplikasian sumber daya yang ada dalam bidang pertanian secara efektif dan efisien. Kemudian manajemen usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Mudari mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian baik pada teknologi, sumber daya manusia, produksi, hingga pemasaran diaplikasikan dengan baik. Namun karena usahanya masih lingkup kecil, masih perlu adanya beberapa masukan. Kemudian hasil tanaman singkong yang dibudidayakan oleh Bapak Mudari pada lahan 500 meter menghasilkan sebanyak 1 ton yang nantinya dimanfaatkan untuk bahan baku agroindustri keripik singkong. Yang kedua, agroindustri yang dijalankan oleh Bapak Mudari berupa agroindustri keripik singkong dengan bahan baku yang berasal dari kebun sendiri. Dalam 1 kali produksi, Bapak Mudari mampu menghasilkan 20 kg dengan biaya penerimaannya diperoleh sebesar 500.000, sedangkan penerimaan pendapatan sebesar 120.000. Kemudian nilai RC rasio dari kegiatan agroindustri adalah 1,3, yang berarti agroindustri tersebut masih layak untuk diusahakan. Kemudian di sini ada saran yang pertama bagi pemerintah, kami mengharapkan dapat terus mendorong kegiatan UMKM ataupun usaha yang berskala home industry sehingga kegiatan produksi yang dilaksanakan baik usaha tani ataupun agroindustri dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dukungan yang dibutuhkan dapat berupa pelatihan ataupun pendanaan. Yang kedua adalah saran bagi pelaku usaha, diharapkan mencoba untuk menerapkan fungsi manajemen agar kegiatan usaha tani dan agroindustri mendapatkan output yang optimal, serta pemanfaatan sumber daya yang ada dilakukan secara efisien. Yang ketiga adalah bagi masyarakat, diharapkan mampu untuk mendukung produksi dalam usaha tani ataupun agroindustri yang dilakukan oleh UMKM ataupun industri yang ada di sekitarnya, sehingga mendukung keberlangsungan industri tersebut. Baik, kami sampaikan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6.
kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.